Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha fakrana wa salatan likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi zahiran wa batinah wa tahsyuruna wa tahsyuruhum fi ibadikas salihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati khamsun lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umatku diberi atau diberi umatku, u'tiyat diberi ummati umatku khamsun 5 perkara. Lam yu'tahunna yang tidak diberikan 5 perkara tersebut Nabiun qabli kepada nabi sebelum aku, maksudnya kepada umat sebelum diutusnya aku. Jadi ada 5 perkara yang hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu kemuliaan. Keng mung tak berjalan ya paling hinanya orang, kan begitu resikonya itu. Kalau diberi sesuatu kemuliaan nggak bisa menjalankan, maka akan menjadi orang hina. Jadi mensikapi atau menghadapi sebuah keistimewaan itu bersamaan dengan tanggung jawab, bersamaan dengan resiko, bersamaan dengan konsekuensi yang juga tidak kecil. Jangan ketika membicarakan keutamaan umat Nabi Muhammad seakan-akan kemuliaan itu tidak ada konsekuensinya, tidak ada akibatnya. Nah, akhirnya saya muncul hanya pengakuan-pengakuan yang keluar akhirnya hanya kultus-kultus. Nah, satu contoh dalam Al-Quran, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baiknya umat. Mulai dari sahabat sampai sekarang. Itu namanya khaira ummatin. Khususnya para sahabat, karena Quran waktu itu turun di zaman
di zamannya para sahabat karena turunnya ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi umumnya sampai sekarang, sejak diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka umat itu adalah sebaik-baiknya umat. Kalau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau memerintah dengan ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan mencegah kemungkaran. Umatnya Rasulullah yang terbaik itu kalau ta'muruna bil ma'ruf. Merintah dengan ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Yang dipahami. Tapi kebanyakan diartikan memerintah kebaikan. Kebaikan itu kalau gak dipahami jadi keburukan. Kebagusan mereka mung tak dipahami jadi kecubaan. Nah, kalau gak hati-hati, gak salah, tapi justru malah menjadi kita gak benar di hadapan Allah. Yang tibing bagus, tapi kemudian menjadi salah. Kenapa? Gak ma'ruf. Tidak paham. Mengerjakan sesuatu akhirnya tambah keluar keburukan-keburukannya. Tambah sombong, tambah merasa istimewa, tambah merasa mulia. Ngelihat orang itu nggak ada yang lebih istimewa darinya, ya karena memang banyak kebaikannya, kan dianding oleh kelebihan itu. Orang punya kelebihan mesti begitu, punya kelebihan ilmu, punya kelebihan harta dibanding rata-rata, ya pasti gitu. Ujiannya di situ. Saya beri kelebihan, agar remeng toh, sama remeng dengki. Dengki itu apa dengki itu? Dengki itu rasa di mana dia kepingin seperti itu. Karena tero mangkel akhirnya keluar ekspresi dengki itu. Bisa ghibah, nah itu baru dosa itu. Kalau yang di hati masih belum. Kalau yang di hati masih belum. Ngelihat orangnya gak suka, itu ciri-cirinya iri itu. Ngelihat orangnya gak suka, padahal ada masalah, kita tak seneng. Ya karena dia kepingin, cuman nggak punya. Dengki namanya. Padahal ya nggak dibutuhkan sebenarnya, nggak tahu untuk apa. Tak keparlo, keng teror pada. Padahal tak keparlo, nggak perlu masian. Gitu. Akhirnya si antipati, baci, lo seneng. Akhirnya ghibah. Kalau orang yang nggak disuka tadi itu kening coba, lo susah, lo neser. Itu coba hati itu. Kalau orang yang tadi nggak disuka itu, ya, karena iri gila, kening coba, tak susah, tak nyentuh sama sekali. Nah, lebih tambah jauh lagi, John bunga dengar naudzubillah min dzalik, bunga, ada rumah, alhamdulillah, jangan lagi. Ya, tetangga keling coba alhamdulillah. Karena tak seneng. Tak seneng karena iri. Itu namanya ma'ruf itu. Ma'ruf itu amal yang dikerjakan atas kesadaran bahwa dirinya bukan siapa-siapa, nggak tahu apa-apa.
Itu namanya ma'ruf itu ya. Bunyi amal bagus toh. Yang tibing bagus, pasaan. Nah, tak oleh jual, bener nggak pasah. Orang nggak jual, pentong kapi. Nah, maunya itu bagus. Ramadan nggak boleh jualan. Mosok poso total panganan. Itu jual makanan. Yang bagus itu, yang ma'ruf itu begini, kenali dulu saat jual arah apa aja. Nah, yang jual tuh untuk apa itu? Kalau untuk kebutuhan hidupnya jangan lang pakai pasaan. Jangan tebeng orang yang ngecok utang. Itu namanya ma'ruf itu. Nah. Yang bagus itu adalah di hati ini ada penghormatan. Sajana teropreya, yang cuman odi tak cukup, sudah. Sajana teropreya itu yang bagus. Karena hormat ke Ramadan. Tapi kenyataannya nggak cukup. Benih ala kok yang teruan dia banyak tambahan terus, itu nggak bagus. Kalau secara pribadi itu, makanya tanyakan itu orang jualan itu. Kalau sudah tahu bahwa orang jualan Ramadan tadi itu karena karena butuh, karena untuk nafkah, tak usah pentong, tak usah tutup, cek kiri, beri pese, itu ma'ruf namanya itu. Kasih uang, bu sampean berapa sehari? Dapat 100 yang 1 spray. Bagus, itu namanya ma'ruf. Gigir tutup gitu. Ya nggak boleh. Maunya bagus, hormat Ramadan. Ya, tapi jadi nggak bagus, jadi salah gara-gara nggak ma'ruf, nggak paham. Tak paham. Ya. Orang jualan itu spekulasi itu. Yang mereka jualan ini yang mana spekulasi. Artinya apa? Tak tentu bisa baju, bisa tak baju. Mana salahnya orang jualan? Terserah yang beli. Itu. Ya kalau mau introspeksi bisa. Orang lambat ni kering puasa lambat nikah bila Jumat, kalau Jumat tak lakoh prei. Lambat nikah. Mungkin seminggu lah, mung bisa tambah boleh saat kim, bisa seminggu sangat ngarir orang mungkin nih tahu dengan apa. Ala kau seminggu full ki arah mangsa orang, mung lambat Jumat prei, sabar prei Jumat. Orang nelayan kalau Jumat libur, lambat kelakuan kan ke Tasik, ke Sabah. Dua ini sudah. Dulu, kenapa kok Jumat libur? Karena memang ada hadisnya, Jumat itu telasan. Yaumu Aidil Muslimin. Telasan. Orang dulu itu memperhatikan begitu. Hari Jumat itu hari rayanya orang Islam. Rei. Tahu saronyo orang menjalankan sendiri kalau Jumat. Tuh. Kulaku kalau sangat lah siap Jumatan. Tak ke masjid yang juga ada entek Jumatan sama. Tak ke masjid compok yang siap. Aten ini nyambung antara Jumatan karena prei. Mau ntar masjid mungkin kalau sangat kerasan di marboto. Ya pel gitu marel datang orang gitu. Itu mata bagi kiri mau mungkin. Mau lambat masjid kalau ya pel kita tanah kapi. Ya, maka terbunuh kanjeng Nabi orang yang datang Jumatan paling awal gencer dapat oleh unta. Itu korban unta. Coba neka. Benih aremiaki, keng moring tak andi. Kalau orang nggak punya, nggak perlu sedih, nggak perlu susah. Tak teman bisa ngobengi sape nih kebetulan Jumatan nih awal nih Jumatan. Ya. Datang kulakku. Gencer pada bi korban onta. Mau taruh haji ya tak andi biaya apa jeng. Tepat matahari terbit sempurna syuruk gencer pada bi haji. Itu pada berjalan. Bagi yang mampu tetap harus haji ke Mekah ke Madinah. Silak mampu beda gencer haji tak usah iri. Tak usah ngenes biasa. Mulai tak mampu.
Nah, kalau memang nggak mampu, boleh kejaran apa jang tepang matahari terbit kisah, kocak sholat syuruk, keng sesamborna, sopu nyambung, sekali-sekali habis subuh sampai matahari terbit. Kenapa boleh bisa rasul alhamdulillah. Bejang sopu toju sampai matahari terbit. Baca Quran, wiridan, pas sampung, sholli sunatan syuruk, ya, atau sholli sunatan syuruk, ya. Sholat sunnah matahari terbit, beni duha, kilo teki, matahari terbit sempurna tapi belum tinggi, kalau tinggi duha, ya. Kalau belum tinggi namanya syuruk. Mong matahari ki omber separoh haram kian, tak boleh apa jeng, nggak boleh sholat matahari terbit belum sempurna, nggak boleh. Kecuali kalau bojeng sopu oleh, nah kena kesiangan itu. Mau sholat sunnah yang lain nggak boleh, nah mau sholat sopu harus. Sah apa tidak itu? Ya nggak sah kecuali niat kodok, karena matahari lah omber, sopu lah elang. Jadi waktu-waktu saya haramaki ngelakoni bojeng matahari terbit belum sempurna, mau sempurna oleh. Matahari terbenam belum sempurna, oleh ajang bojeng. Kita parak maghrib di sana, parak maghrib. Lah nang Indonesia tambah gampang. Pokok ngula kembang kuning amunyi, surat Hujurat kisah haram apa bojeng maghrib apa terbenam matahari. Mungkin lo bojeng asar tuh di bojeng, ngomong bojeng asar, mong lain nah. Terus apa bojeng hajat, ntar ke masjid iktikaf nunggu maghrib, nggak boleh ngerjakan sholat sunnah kayak iktikaf, sholat sunnah hajat, sholat sunnah istikharah, tak boleh. Sholat sunnah yang tidak punya waktu, yang tidak diikat waktu, tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu haram. Sholat sunnah yang tidak diikat waktu, itu nggak boleh dikerjakan di waktu-waktu haram. Waktu haramnya tadi itu matahari terbenam belum sempurna. Jadi mau nanti maghrib, saya baca Quran, wiridan, cak sholat, karena haram itu. Nah, jadi 10 menit sebelum maghrib itu berarti matahari terbenam tapi belum sempurna. Makanya eseteli kiroat. Kalau di sini nih, itu sebelum 10 menit, itu kan 10 menit itu Hujurat itu. La yaskhor qaumun min qaumin kisah. Biasa kiroat yang ditunggu-tunggu itu viral kemarin mereka pejaki surat Hujurat itu viral jaki Ramadan dentek guys aja di ngaki ya khusus Ramadan tuh dentek bila saya ada kan gitu pala lemong latoron wa malam yatub faula yang kak bon kan ada dentek kan coba menghadiri biasa lo dentek mereka terkenal mereka sholat mereka, ya idola mereka sholat mereka. Pada depak wa malam yatub bunga pun, wa malam yatub faula yang kak pun gelasa ngenom buka jaki. Coba mau Ramadan, buat kan Quran nih kan, pecang adan tak ada pecang gitu, ya maghrib datang tak datang terserah, tak datang tambah nyaman maka gitu kadang-kadang. Ya, jadi beban. Gak boleh memaksakan kehendak, gak boleh. Kecuali undang-undang sudah dibentuk. Ada undang-undang jalan TV. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini utamakan berangkat lebih dulu dari diri sendiri. Kocak umat paling bagus nekah mau merintah abang tibi di nyeke ke abang tibi itu penting itu. Nek punten giat sekali kalau mau merintah orang, giat sekali kalau mau melarang orang. Ya. Coba masing-masing orang perintahkan diri sendiri itu, yang paham, yang dipahami. Oh, mak keluar ya becing perintah saya beci astagfirullah
Itu namanya ta'muruna bil ma'ruf itu. Duh, mak keluar dengkir ya. Mak iri kau orang, cak iri, tak boleh itu. Ngomong ke diri sendiri tuh, gak boleh iri. Apa gunanya iri? Maka kata roding orang mau beli begini tak kira paring ya Allah. Aku saya tandi apa? Tebus panas kok boleh iri dok. Ya. Jangan pegel, jangan pegel, jangan pegel. Akhirnya kena penyakit TB, penyakit dohir, penyakit batin. Dilarang. Tepangasan rasan larang. Mak ngerasani orang tuli ambu oleh itu namanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gitu. Mau tebang bodreng san rasan, cok san rasan, dosa. Abang tibi tebang rasan, nyaman leko. Karena itulah itu. Ya, bang abang tibi sak rasan, nyaman leko. Mau bodreng rasan tok boy, tare mare gitu. Yang pengoreng. Ini namanya tidak merintah diri sendiri, tapi memerintah orang lain atau mencegah orang lain. Bukan umat yang baik itu. Bukan umat yang baik. Itu contohnya. Apa yang pertama di antara yang 5 tadi, 5 perkara. Idza kana awwalu lailatin min ramadhana nadarallahu lahum wa man nadarallahu lahum lam yu'adzibhum abada. Atau munyinah nadarallahu lahu wa man nadarallahu lahu lam yu'adzibhu abada. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, kalau ada hari pertama masuk Ramadan, nadarallahu lahu, Allah memandang kepadanya. Nah, caki pasaan. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah ke umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saben-saben masuk bulan Ramadan, setiap masuk bulan Ramadan, awal Ramadan, artinya maghrib pertama kisah pas deki isang terawih ya itu namanya malam pertama isang terawih kisah malam pertama ya mung tak bisa nentuaki tibi detik pengumuman bayi jangan ngadal tak kok kelero ya. Karena selebih aman ngereng pengumuman ngereng pemerintah bener alhamdulillah ngereng pemerintah ini kan mau salah, ya tak tanggung jawab kan bisa beda-beda ahli nah, lagi ngereng baik. Kayak mau ngereng Indonesia ini kan mau urusan pasar, insya Allah lo ngadal, mau bisa mundur sehari boleh kan mereka. Ya, coba ada pengumuman dentek, aduh apa songku deku dan aku kisah aku berok ya, mulai umaki besok puasa, lemes bon. Nah, sebaliknya mau pengumuman telasan du malam gitu, aduh apa burung sahur boleh kayak gitu ya. Jadi ibadah ini memang jadi nggak mungkin ngadal nanti pengumuman, jangan spekulasi ya, nggak boleh nebak-nebak tak boleh, harus jelas sumu li ru'yati, berpuasalah kalau lihat bulan dan kisah pengumuman tapi tenaga ahli nengali baru besok puasa langsung puasa ya. Sebagus mereka jak ngereng serah-serah mau dapat ngereng pemerintah karena di situ sudah lengkap orang-orangnya semuanya dari NU Muhammad semuanya semua organisasi ibadah ya kecuali sampai punya guru khusus punya guru TB yakin pahlain jelak masalah ikut gurunya nggak masalah tapi cek mung tak pada cek keluar tak usah ngerenger kelaku TB biar gak terjadi perbedaan cek aslinya ibadah negara rahasia aslinya ibadah yang berhubungan dengan Allah ini namanya apa ibadah mahdoh artinya rahasia mung tak ke beda goreng tak ada seoni
Kenapa kalau berbeda kok umek? Hah? Kok rame? Ibadah. Perhatikan yang wajib dulu. Perhatikan yang wajib dulu. Jadi kalau nanti caranya Ramadan diumumkan berakhir, ya sudah, yang yakin berakhir jangan puasa. Urusan sholat Idul Fitri nah, ya. Saat aja nggak nikah, mumpung enggak kan ngaji nikah. Gula pasana ngereng mangken terakhir, keng pojeng terlesa ngereng du malam benideku kan. Tak apa ki? Umpaman pertanyaan nih, kata apa? Jawaban nah, tahu sapa jong apa? Mau lepasan berakhir, deku kudu tanggal tung. Besok harus tanggal 1. Ya. Gitu. Namanya mengakhirkan puasa, berarti besok tanggal 1 kan, Syawal. Udah yakin begitu. Masa kamu sholat 2 malam, berarti kan tanggal 2. Bojong apa itu? Sholat apa? Ya. Bukan ngeremehkan karena sholat sunnah, enggak. Memang sudah enggak benar kalau sudah puasa milih beda perbedaan enggak. Beda sepasa deku nek lebrai, lepujar, beda sedikit tambah sehari boleh. Karena berbeda. Caranya bagaimana? Tentukan yang diikuti. Kalau punya guru utama, yang guru nah pasa deku kilo telasan, pasa atau rok guru. Maka salah loh mau atau rok guru, insyaallah. Sepenting tak atorok guru ini kasih haram. Sorong ngecok itu baru jatoro. Itu kalau guru disuruh mencuri, umpamanya gitu. Disuruh bohong, nipu. Nah, guru siapa aja juga toro. Tapi mau urusan khilafiyah, urusan yang berbeda kayak begini, deku kilo telasan, pasal boleh, kurang tung, kalau bolo, apa kena. Pemerintah bilang besok hari raya. Nah, ini yang bagaimana ini? Ya pasal boleh mau toro guru. Gitu. Kalau punya guru itu caranya. Kalau nggak punya guru ngaji secara umum gini, ikut pemerintah. Itu. Nah, jadi begitu. Jadi nggak usah rame-rame karena ibadah itu rahasia. Nggak usah rame. Ikut pemerintah yang sekarang. Ya sudah, jangan puasa besok. Walaupun yang lain masih puasa umpamanya. Ya jangan rame-rame. Nggak usah berselisih dalam bidang ibadah kepada Allah. Itu urusan rahasia aslinya. Sampean puasa gak puasa itu lo gak ada yang tahu. Mai keberami. Sampean abajeng tak abajeng ada yang ngoning. Gak usah dipamerkan, gak ada yang tahu. Makanya gak boleh ada orang nuduh orang gak sholat itu gak boleh. Aja tak bojong ya umpamanya. Kecuali orang keluarganya sendiri. Kalau orang luar gak usah ikut-ikut. Kenapa? Gak bisa kita menunjukkan. Karena mata ini gak bisa memastikan bahwa dia gak sholat. Bisa saja dia sholat di kamar. Bisa saja dia sholat di mana. Kan bisa kemungkinannya. Makanya aslinya memang orang yang kita bojong. Aslinya tak bojong lah kan. Yang tidak tak boleh nuduh. Kenapa kok dianggap tuduhan? Karena ini belum menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kalau memang dia gak sholat. Itu karena itu ibadah pribadi itu. Ibadah pribadi ke Allah. Urusan ke Allah gak usah diurus. Urusan kemasyarakatan, pokoknya gak ganggu orang, gak nyakiti orang, gak ngambil hartanya orang, itu aja sudah. Atau tangken. Nah, kalau urusan yang pribadi biarkan. Urusan. Jadi setiap awal malam Ramadan Allah itu memandang kepada hamba-hambanya. Ini keutamaan yang pertama ini. Setiap awal Ramadan masuk Allah memandang kepada hamba-hambanya. Wa man nadarallahu lahu, dan barang siapa yang Allah itu memandang kepadanya, lam yu'adzibhu abada, maka dia tidak akan tersiksa selama-lamanya, gak akan disiksa selama-lamanya. Ben tahun nih kaki mangki bulan Ramadan, makanya bi kanjeng Nabi sororep ngarep terus muka-muka pada pak ke Ramadan wa balighna Ramadan. Kenapa? Ya ini diantaranya karena di awal malamnya bi Allah panteng. Ya. Pon ki hadis jelas nih kayak panteng. Sekse perlu bahas
oning diri kema sampai panteng nama punten. Kabar pon, kabar leda pak hadis. Barang siapa yang dipandang Allah maka dia tidak akan pernah disiksa selama-lamanya. Sampean ngarep manter tak siksa masuk surga boleh. Ya boleh. Tapi depak ke akhirat hasanah itu syaratnya harus fid dunya hasanah. Jadi tanda-tanda bekal apa yang ada di akhirat di sini, tanda-tandanya di dunia. Gak hanya berharap mudah-mudahan masuk di surga, mudah-mudahan selamat di akhirat, itu harapan itu. Tapi paling tidak di akhirat hasanah, itu kalau di dunianya hasanah. Di dunia hasanah, baru wa fil akhirati hasanah. Apa maksudnya barang siapa yang dipandang oleh Allah maka dia tidak akan disiksa selama-lamanya? Monglakar Allah manteng ke kuleban sampean, maka saya bakal keluar dalam kula dalam abang kula di sampean sabar bi sokor. Itu yang dirasakan. Jadi gak ngaji hadis hanya kemudian kalau awal malam Ramadan kita dipandang oleh Allah. Allah itu gak punya muka. Yang punya muka itu ya, yang punya muka itu hanya makhluk, kita ini punya muka. Allah tidak punya muka tapi Allah bermuka. Allah tidak punya wajah tapi Allah berwajah. Bagaimana? Tak usah bayangake membahas Allah itu. Allah itu tidak punya tangan. Kalau punya tangan manusia, jangan nyifati Allah sebagaimana makhluk. Nah, kalau Allah melihat, padahal Allah gak punya mata. Yang punya mata itu makhluk. Artinya apa? Gak bisa dibayangkan Allah itu. Gak perlu dibayangkan. Seberapa besar kita membayangkan, sebesar itu juga tambah jauh. Karena apa yang kita bayangkan hanya apa yang pernah kita lihat. Orang ini kak bayangake bareng setoman jeling. Mun tak jeling masa bisa bayangake. Berarti bukan Allah. Allah itu enggak begitu. Apa maksudnya dipandang oleh Allah kemudian tidak disiksa selama-lamanya? Orang ini ya mari oning mung lakar panteng bi Allah. Sokor keluar sokor. Makanya enggak diadab. Apa sih adab itu? Adab itu tidak sama sekali berkaitan dengan kejadian alam. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus, kejadian alam tidak mewakili bahwa itu menunjukkan adab dari Allah. Bada tsunami, bada banjir, bada angin puting beliung, rebu kapiromah, adab, gak ada adab, bukan adab itu. Apa buktinya? Buktinya mung kadung bada banjir, tsunami, capok kapi. Kena semua, yang baik, yang buruk kena semua, bukan adab itu. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad, adab memang umatnya Nabi Nuh kena banjir, coba tok sesak rosak. Yang buruk-buruk tok, umatnya Nabi Soleh kena hujan batu, itu yang buruk-buruk tok. Itu namanya adab. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus gak ada adab. Makanya kejadian alam semesta tidak menunjukkan adab. Gak ada adab sudah. Siapa yang Allah pandang berarti dia tidak akan pernah nerima adab, gak pernah disiksa gak pernah akan disiksa selama-lamanya. Apa maksudnya? Hidup ini ya terus tersiksa kalau menjadi orang yang tidak bisa bersyukur dan tidak sabar. Tepang bunga bi Allah sombong tak syukur, susah, tersiksa. Waktu oleh Allah gak dikasih kenikmatan, waktu kita gak nerima kenikmatan, terjadi susah, tak sabar. Hanya dua itu. Jadi rasaki, jangan hanya dibayangkan Allah itu memandang kita apa enggak. Allah manteng mung lakar abad kayak panteng bi Allah, ridhoi bi Allah. Ya. Dan Ramadan kesempatan itu muncul
Sampai kanjeng Nabi kalau awal malam Ramadan tiba, itu Allah melihat kepada hamba-hambanya. Siapapun yang dipandang oleh Allah, maka hidupnya gak akan pernah tersiksa. Kalau hidup di dunia gak tersiksa, maka di akhirat pasti hasanah. Apa hasilnya? Wa qina adzabannar. Selamat dari neraka. Kan syaratnya kalau wa qina adzabannar kan cuma dua. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, baru wa qina adzabannar. Selamat. Mungkin lo elang rasa iri ini, tersiksa hidup ini. Kalau belum hilang rasa benci dalam hati kepada siapapun, masih tersiksa. Mungkin lo bisa neremah kecubaan orang, pakun tersiksa. Itu maksudnya. Kalau orang dipandang oleh Allah, hilang semua itu. Makanya pasaan itu akhirnya orang apa sacirina mong caci maki orang tak males. Orang apa sah? Orang apa sah? Bukan orang ngelakoni pasah. Mong orang ngelakoni pasah ciri-ciri tak ngakan tak ngenom. Beda kan ya? Orang kalau ngerjakan puasa itu gak makan, gak minum, gak batal puasanya dengan apapun mulai subuh sampai maghrib. Itu orang ngerjakan puasa. Tapi orang apa sah? Ini berarti identitas kan? Itu orang soim, orang puasa. Orang puasa itu orang yang bisa nahan diri. Puncaknya nahan diri cek ngelakoni coba ke orang, nahan diri lagi makeh bi orang beri kecubaan tak males. Gak bales. Sabar berarti keluar ini. Nah, tak males sharing tak pekel. Bi Allah beri luas atena, tak pekel sekali. Tak males. Nah, cocok-cocok bi orang, iya nyek bi orang, tak pekel sekali. Bi Allah beri sabar. Tak malas. Mungkin pekel. Apa mak bisa malas? Karena ki pekel. Kenapa orang itu kok membalas? Ya karena masih mangkel, berarti belum diberi kesabaran. Nah, jadi adab itu bukan hujan campur angin itu, bukan kebakaran, bukan adab itu. Gak ada adab sekarang. Nah, saya kocak orang kening adab neka mong kalau diberi kenikmatan itu gak bisa bersyukur, tambah pongah, tambah angkuh, tambah angko, tambah jelek akhlaknya. Nah, ngenyian ke orang, ngeremeki orang, ya menistakan orang. Tapi kalau ketika Allah berikan musibah, gelutu terus, gerembang terus, ngeluh terus. Itu namanya orang yang tersiksa hidupnya. Nah, tepang bingung, tepang selesai itu bener ada daftar. Ya. Tepang bingung, tepang ngano ada daftar. Lah malaikat lakoni dari gelo. Mau pusing tak pernah lah, pusing, banyak masalah. Koni jangan bunuh diri. Minta koni baik ke malaikat Israel. Datang malaikat dari memangkat, ya burung takut. Ternyata takut mulai datangi. Ya. Jadi kadang-kadang begitu. Ya. Jadi itu namanya adab. Di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan la in syakartum la azidannakum. Ternyata selama kita ini belum bisa mensyukuri, belum diberi pemahaman bersyukur ke Allah, kira syukur, maka selamanya kita akan diadab oleh Allah. Kenapa? Orang itu kalau belum bersyukur, pasti kalau diberikan kelebihan tetireng sombong, mengebri kekurangan teti orang selalu dengki, becian ke orang, ngamukan, tersiksa. Nah, jadi Ramadan itu setiap datang kita rasakan. Ini satu pertama ini kebesango. Ramadan itu kalau datang awal pertama, panteng bi Allah. Allah memandang kita, kita pun mudah-mudahan bisa memandang Allah. Allah manteng, apa tak manteng, dia tak bisa. Jadi Allah memandang, kita memandang. Ketika Allah memandang kita,
maka yang Allah berikan di hati ini adalah sifat syukur. Syukur itu berarti cabang bebe tetirengkona narema keluar. Dan itu pemberian Allah. Kalau sudah Allah memandang, keluar syukurnya. Jadi kalau umpamanya diberi bagian yang besar, nerema, tak sombong. Ketika diberi bagian yang tidak sebagaimana saya harap, sabar, keluar. Makanya Rasulullah menyampaikan orang mukmin itu seneng oding. Orang mukmin itu hidupnya tenang. Kenapa? In asobahu syarru, keluar sabar. Kalau ditimpakan sesuatu yang tidak menyenangkan, keluar sabarnya. Wa in asobahul khairu, kalau diberikan yang menyenangkan, syakaro, syukur. Orang yang seperti ini dulu hidupnya di dunia hasanah. Apa yang mau dijadikan tolak ukur hasanah? Banyak amal lah, bisa iri, rosak, kobong, dengki. Kata-katanya Rasulullah, orang dengki itu, orang iri itu, yakulul amal, amalnya terbakar sebagaimana kayu dibakar oleh api. Apa sih yang lagi? Ngandalkan harta yang banyak, walaupun ahli sedekah bisa baik deki keluar kesombongannya. Ngejek orang. Apa yang mau diandalkan? Dan ternyata orang sebanyak dunia kadang-kadang ya banyak masalah. Nah. Nggak menjamin kebahagiaan. Nah. Mong bedereng tandi sosa beni sebab ketanding. Sebab keben sosa teruan dia tadi andi. Perhatikan, mong beda orang susah karena tandi, bukan karena ketidakpunyaannya bikin susah. Yang bikin susah adalah kepingin punya, ndak punya, pegel lah susah. Ya. Orang tak andi oding susah, kalero, makereng andi pakun susah oding. Orang tak andi oding repot, pakir senaku obang banyak pakun beri kerepotan bi Allah, karena hidup ini berpasangan. Itu kan hanya anggapan saja itu, anggapan. Ya. Nyaman mau orang andi mau sakit ke rumah sakit rabat. Pasti beres lah, enggak lo pasti bisa be mati, ya lo ada bayi. Setandi ya tak usah ke rumah sakit, ngirim obat bayi. Ya, mulai lambat. Ya dari Deja ke lauk atau lauk ke Deja kan orang dulu kan rumahnya gini dua pasti pintunya dua, rumah lauk, rumah Deja. Orang lambat ini kan mau sakit rumah Deja, yang kok ke rumah lauk ada gemet. Itu toh kebesaran toh. Ya le ke rumah lauk, ya le ke rumah Deja. Sudah. Innalillah. Kan gitu kan? Orang lambat ini kan mau sakit tak mentakut, tidak menakutkan ke yang lain, kayak kalau jengeng kayak cetak ngoro tedung tak jaga itu mong mangkene kok cereng anyabah keng tak sadar ya takut lah enak penyakit serem gelu anyabah keng jaga tak kejaga. Nah saya pembuluh darah pecah lah, saya macam-macam penyakit mangkene mau lambantan kayak cetak pamit tedung tak jaga boleh tak ngecit lemoro la innalillah oh la tak ada tahlil orang dulu. Nah, yang bikin rame, yang bikin kita ketakutan, yang bikin kemudian kita gak tenang ya kita sendiri, benih Allah. Cara berpikir kita. Kenapa? Karena kita menganggap mong orang sakit, mong erabat di rumah sakit, beres. Nah, jadi kita akhirnya ketakutan. Padahal antara sakit tidak ada umur itu semua sudah ditentukan Allah. Bajina beres, bajina mati. Jadi inilah para hadirin. Jadi kalau Allah memandang kepada kita, jadi mengaudit ke kilo sabar, ya diakui belum sabar. Paling sabar ke Allah. Kalau hidup ini belum bersyukur, kita akui belum bersyukur. Berarti kita belum dipandang oleh Allah. Kita minta dipandang oleh Allah, andi tujuan. Setiap Ramadan datang, manter dan lebih Allah panteng. Paringi pandangan rahmatnya. Untuk apa? Supaya keluar syukur dan sabar ini. Karena odi cuma dua judul lah. Antara senang bi susah, sarah bi gempang. Tepang gempang, alhamdulillah. Tepang sarah, subhanallah, bisa sabar. Tepang beres, alhamdulillah. Tepang sakit, subhanallah, beres.
sabar. Tepang lancar, alhamdulillah. Tepang sempit, subhanallah. Itu tepang lancar, seneng. Tepang sempit, sholawat. Ya kan asal Kanjeng Nabi, kalau sempit. Tepang laris, seneng. Tepang jual tak baju, sholawat banyak. Mereka kan sholawat agak baik. Sokian, ya kebagi sokian yang Kanjeng Nabi. Ada long cedokan kok temur ya, baru berarti sesar ya. Jebul Kanjeng Nabi begitu akhirnya. Mulai long cedokan sesar berarti ini. Ya, bukan begitu. Jadi jiwa ini ketika senang Allah beri Allah, tepang susah Allah sabar. Inilah pandangannya Allah di situ hikmahnya. Bukan hanya mengharap oh Ramadan penting Allah, enggak. Dipandang itu adalah supaya kita mendapatkan syukur dan sabar karena ini bekal untuk kita menjadi hidup fit dunya hasanah, baru akhirat hasanah, baru wakina adzabannar. Tak tersiksa hidup kan? Ya barakallahu li wa lakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan ya Allah taftahu lana biha abwaab ar-ridha wat taysir wa tughliqu anna biha abwaab asy-syarri wat ta'sir. Sahil wa yassir ya Allah ma ta'assar, sahil wa yassir ma ta'assar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.